Bab 2 di dalam kantor. Tono melangkah masuk ke dalam kantor sambil memandangi setiap sudut ruangan yang sangat minimalis dengan perasaan riang gembira. Bagi Tono, ini adalah pengalaman pertamanya masuk ke dalam ruangan kantor yang begitu elegan dan modern, mengingat Tono hanyalah seorang anak perantauan dari kampung. Wah, kantornya luar biasa. Aku sungguh harus diterima di tempat sebagus ini, batin Tono dalam hati dengan harapannya yang tinggi. Tono merasa kagum melihat suasana di dalam kantor tersebut. Tidak hanya ruangan kantor yang begitu bagus, namun juga para karyawan dan karyawati yang bekerja di sini. Rata-rata dari mereka terlihat begitu tampan dan cantik. Ia terus menelusuri suasana kantor dengan pandangan kagum. Namun, ternyata gerak-geriknya diperhatikan oleh seorang petugas keamanan di dalam kantor tersebut. "Selamat pagi, Mas. Ada keperluan apa di sini?" ucap petugas keamanan itu sambil ramah menepuk pundak Tono. Tono terkejut karena tiba-tiba ada seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Dia segera menoleh ke belakang dan kaget saat menyadari bahwa yang menepuk pundaknya adalah seorang petugas keamanan. Selamat pagi, Bang." Maksud saya, Pak. Saya Tono, ingin melamar kerja di sini." "Saya bukan orang jahat kok," jawab Tono dengan gugup. Petugas keamanan itu hanya tersenyum melihat kegugupan Tono di hadapannya. "Oh, mau melamar pekerjaan ya, Mas? Sudah lengkap persyaratannya?" "Sudah, Pak. Siap gerak," ucap Tono sambil mengangguk dan melakukan gerakan hormat kepada petugas keamanan. Petugas keamanan itu tertawa ringan melihat respons konyol Tono. "Baiklah, kalau sudah lengkap, tolong berikan surat lamaran kerja Anda kepada saya. Setelah itu, Anda bisa langsung bergabung dengan para pelamar kerja lainnya di sebelah sana. Nantinya, Anda akan dipanggil satu persatu oleh HRD," ucap petugas keamanan sambil menunjuk ke arah tempat proses wawancara. "Oke, Pak. Terima kasih," kata Tono dengan rasa harap. Tono pun dengan langkah mantap mendekati tempat di mana proses wawancara sedang berlangsung. Ia memperhatikan dengan seksama para pelamar kerja lain yang juga berada di sekitarnya. Tono merasa sedikit minder melihat penampilan calon pelamar kerja di sekitarnya. Penampilan mereka terlihat begitu profesional dan rapi, sangat berbeda dengan penampilan Tono yang sederhana. Tono mencoba untuk tidak membiarkan perasaan mindernya mengganggu konsentrasi. Ia mengingat tekadnya untuk berhasil dan memberikan yang terbaik dalam wawancara ini. Dalam hati, Tono berkata, "Saya mungkin tidak memiliki penampilan yang elegan, tapi saya punya kemauan dan semangat yang kuat untuk meraih kesuksesan di sini." Tono memilih bangku kosong di sudut ruangan, sambil menunggu gilirannya untuk diwawancarai. Namun, pandangannya tiba-tiba tertarik pada seorang wanita cantik yang duduk di sebelah seorang gadis berwajah manis yang mengenakan hijab putih. Ada yang aneh menurut Tono, wanita tersebut tidak mengenakan kemeja putih dan celana bahan seperti yang dikenakan oleh Tono dan para pelamar kerja lainnya. Wajahnya sangat cantik. Siapa dia ya? Apakah dia juga calon pelamar kerja? Tapi aneh, kenapa dia tidak mengenakan kemeja putih dan celana bahan seperti yang aku dan yang lainnya kenakan? Batin Tono penuh pertanyaan. Pandangan Tono terus tertuju pada wanita itu, mencoba mencari tahu lebih banyak tentangnya. Ia merasa penasaran, sekaligus merasa ada yang berbeda dengan kehadiran wanita itu di dalam ruangan yang penuh dengan para calon pelamar kerja lainnya. Tono benar-benar terpesona melihat kecantikan wanita di hadapannya. Sambil memperhatikan wanita itu, tiba-tiba Tono teringat dengan apa yang ia temukan di dalam toilet tadi, yaitu sebuah parfum yang katanya bisa mengubah orang menjadi kostum. Pikiran itu muncul begitu saja, dan Tono merasa seperti memiliki ide gila di tengah situasi yang sedang serius. Tono mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Apa jadinya jika ia mencoba menggunakan parfum itu pada wanita di dekatnya? Dia merasa seperti memiliki peluang besar untuk mengubah nasibnya. Namun, pikiran itu juga disertai keraguan dan kekhawatiran tentang efek samping atau dampak yang bisa terjadi. Aku sampai lupa. Tadi aku menemukan parfum di toilet. Apa benar ya parfum itu bisa membuat orang menjadi kostum, seperti yang tertulis di kertas di dalam kotak parfum itu? Coba, kalau memang parfum ini benar-benar bisa mengubah orang menjadi kostum, mungkin hidupku bisa berubah. Aku bisa merubah nasibku dari keterpurukan ini, batin Tono sambil melamun. Membayangkan dirinya menjadi orang kaya dan sukses. Namun, dalam kebingungannya, Tono juga merasa waspada. Dia tahu bahwa hal seperti ini tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Kehidupan nyata bukanlah cerita dongeng atau hal yang bisa diatur sesuka hati dengan parfum ajaib. Namun, hasrat untuk merubah nasibnya begitu kuat, membuat Tono terus berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tidak lama kemudian, Tono melihat wanita itu seakan-akan mengangkat ponselnya
dan bersiap-siap untuk pergi meninggalkan tempat duduknya. Tono yang masih penasaran dengan kekuatan parfum ajaib yang ia temukan, akhirnya memutuskan untuk mengikuti wanita tersebut dengan hati-hati. Tono berusaha berjalan pelan-pelan dan berusaha menjaga jarak agar tidak terlalu mencurigakan. Wanita itu keluar dari ruangan tempat wawancara dan berjalan menuju ruang tunggu lainnya. Tono terus mengikuti, tetap memperhatikan gerak-gerik wanita itu tanpa diketahui. Wanita itu memutuskan untuk pergi ke tempat yang agak sepi, agar bisa menerima panggilan teleponnya dengan lebih tenang. Tanpa disadari, Tono masih mengikuti langkahnya dengan hati yang berdebar-debar. Kehadiran wanita itu memang telah memicu rasa penasaran yang begitu besar dalam dirinya. Ketika di tempat sepi tersebut, wanita itu menerima panggilan telepon. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, Tono akhirnya bisa mendengar sebagian percakapan yang terjadi. Tono, yang bersembunyi di belakang tiang, memperhatikan dengan seksama setiap detail percakapan yang terdengar. Nama wanita tersebut ternyata Marsha, dan sepertinya dia sedang berbicara dengan kekasihnya. Tono merasa semakin penasaran tentang wanita ini. Duh, namanya Marsha ya. Boleh juga kalau aku coba parfum ini pada perempuan itu sebagai percobaan pertama. Badannya bagus, wajahnya juga cantik, haha. Gumam Tono dalam hati sambil merencanakan tindakan berikutnya. Ketika Marsha selesai berbicara dan melanjutkan aktivitasnya, Tono melangkah mendekati wanita itu dengan langkah berani. Hai, Mbak Marsha, permisi numpang tanya, sapanya dengan suara ramah. Marsha benar-benar kaget dan terkejut oleh kehadiran tiba-tiba dari Tono di tempat yang sepi. Dia merasa heran bagaimana seseorang yang tidak dikenalnya tahu namanya. Tatapan bingung dan curiga terpancar dari wajahnya saat dia mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang situasi ini. Iya siapa ya? Kok kamu tahu nama saya? Jawab Marsha. Heran Tono sempat bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Marsha. Ia tidak bisa mengaku bahwa ia tahu nama Marsha dari percakapan di telepon. Jadi ia harus berusaha mencari jawaban lain yang masuk akal. Maaf ya Mbak, kalau tiba-tiba saya menyapa. Saya sebenarnya dulu pernah lihat Mbak di sebuah acara talk show di televisi. Jadi, saya tahu nama Mbak dari situ. Ucap Tono dengan wajah yang berusaha terlihat, seolah-olah itu adalah alasan yang masuk akal. Oh, begitu ya, haha. Mungkin Mas salah lihat, balas Marsha sambil tersenyum. Ia merasa agak aneh, karena tidak ingat pernah tampil di acara talk show. Saya Tono, maaf kalau tadi saya tiba-tiba mengagetkan Mbak, kata Tono sambil tersenyum. Ia mencoba membuat Marsha merasa lebih nyaman. Marsha membalas senyuman. Tidak apa-apa Mas Tono, saya Marsha. Ada yang bisa saya bantu? Tono merasa sedikit lega karena Marsha tidak terlihat marah atau tidak suka. Oh begini, sebenarnya saya seorang fotografer amatir dan saya ingin sekali mengambil foto Mbak. Karena menurut saya Mbak memiliki aura yang bagus untuk diabadikan dalam foto. Marsha nampak terkejut mendengar penjelasan Tono. Oh, jadi begitu. Haha, sebenarnya biasa-biasa aja kok Mas. Tapi boleh juga, asal jangan terlalu lama ya. Tono merasa lega karena Marsha mau dia mengambil fotonya. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan berusaha menunjukkan bahwa ia sedang mengambil gambar. Sementara sebenarnya ia berusaha menyembunyikan parfum ajaib di dalam genggamannya. Tono mencoba berpura-pura memeriksa hasil foto yang baru saja diambilnya. Maaf Mbak Marsha, sepertinya hasil fotonya kurang bagus. Boleh saya coba sekali lagi? Tapi Mbak Marsha sambil merem dan madep ke kanan, ya biar kelihatan keren. Ucap Tono berusaha mengarahkan. Oh oke. Jawab Marsha tanpa curiga sedikit pun. Dengan cepat, Tono menyemprotkan parfum ajaib itu ke arah Marsha. Namun, sesaat setelah semprotan parfum itu mengenai Marsha, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Tono mengamati, namun tidak ada perubahan yang terjadi pada Marsha. Tono merasa bingung dan kecewa. Ia tidak mengerti mengapa parfum tersebut tidak berfungsi pada Marsha. Marsha sendiri nampak tidak merasakan apa-apa. Namun Marsha samar-samar mendengarkan suara semprotan parfum meskipun tidak begitu dihiraukan, dan ia matanya masih dalam keadaan terpejam. Udah selesai, Mas? Tanya Marsha dengan ramah. Tono mengangguk dengan ekspresi yang mencoba terlihat profesional. Iya, maaf ya Mbak Marsha, sepertinya kali ini hasil fotonya juga kurang memuaskan. Makasih ya Mbak, udah ngizinin saya ngambil foto Mbak. Marsha tersenyum. GPP Mas, santai aja. Tono berterima kasih dan akhirnya meninggalkan Marsha dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu mengapa parfum tersebut tidak berfungsi pada Marsha, padahal seharusnya mengubahnya menjadi kostum manusia. Dalam hati, ia berpikir bahwa mungkin parfum itu memang hanya sekadar lelucon belaka
atau bahkan bisa jadi itu hanyalah sebuah barang palsu. Tiba-tiba Marsha meringis kesakitan. Tono terkejut melihat reaksi yang sangat kuat dari Marsha. Ia tidak pernah mengira bahwa parfum tersebut benar-benar akan memiliki efek pada seseorang. Tono merasa kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia melihat Marsha yang merasa kesakitan dan panik. "Maaf Mbak Marsha, aku tidak tahu kalau ini akan terjadi. Aku pikir ini hanya lelucon atau barang palsu," ucap Tono panik, mencoba meminta maaf. Marsha terus merasa panas dan sakit. Ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Keringat mengucur deras dari wajahnya. "Tolong, beritahu aku apa yang Mas semprotkan ke tubuhku. Apa ini racun? Aku merasa sangat tidak enak," Marsha berbicara sambil mencoba mengatasi rasa sakit yang semakin parah. Tono merasa sangat bersalah dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa bertanggung jawab atas keadaan Marsha sekarang. Ia berusaha memikirkan cara untuk menghentikan efek parfum tersebut. "Mbak Marsha, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakiti atau merugikan Mbak. Aku akan mencoba mencari cara untuk mengembalikan semuanya seperti semula," ucap Tono dengan nada cemas. Marsha merasa semakin lemah dan tidak bisa lagi berdiri dengan tegak. Ia terjatuh ke lantai dan berusaha mencari bantuan. Tono sangat khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia melihat Marsha yang semakin lemah dan merasa dirinya tidak mampu mengatasi situasi ini. Marsha pun segera merasa lemas. Kakinya seperti tidak memiliki tenaga lagi untuk menopang tubuhnya sendiri. Akhirnya, ia tersungkur dan tergeletak di lantai. Suatu kejadian aneh mulai terjadi. Kaki Marsha perlahan mulai mengempis, seperti balon yang kehilangan udara. Rasa takut melihat perubahan pada tubuhnya membuatnya panik. Namun ketika ia mencoba berteriak minta tolong, suaranya tidak mampu keluar dari mulutnya. Tono merasa kaget. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat tubuh seseorang bisa mengempis seperti balon. Proses pengempisan pada tubuh Marsha dimulai dari kakinya, perlahan berlanjut ke tangan, dan merambat secara perlahan ke seluruh tubuhnya. Ketika handphonenya Marsha tiba-tiba berdering, Marsha hanya bisa melirik layar ponsel yang menyala, mencoba melihat siapa yang meneleponnya. Namun, tangannya sudah mati rasa, tak mampu bergerak sedikit pun. "Dinda, tolong aku," batin Marsha saat ia hampir kehilangan kesadaran. Dalam sekejap, tubuh Marsha berubah menjadi kostum tanpa nyawa di depan Tono. Tono memandang dengan takjub pada perubahan yang terjadi. Bagaimana mungkin sebuah parfum bisa mengubah seseorang menjadi kostum? Apakah ini mimpi? Pikirnya. Tono mencoba menampar pipinya sendiri, berusaha untuk memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Namun, rasa takut merasuki Tono. Ia khawatir akan dianggap sebagai pembunuh atau pelaku kejahatan lainnya. Dengan penuh hati-hati, Tono mengambil tubuh Marsha yang kini telah berubah menjadi kostum. Ia juga mengambil ponsel Marsha yang terus berdering sebelum menjauh dari tempat kejadian. Hatinya berdebar-debar, mencoba merencanakan langkah selanjutnya di tengah situasi yang begitu tidak masuk akal ini. Tono memerhatikan sekeliling sambil menggendong kostum tubuh Marsha. Keberuntungan berpihak padanya karena di sudut lorong, ia melihat sebuah ruangan kosong yang seperti gudang. Dengan hati-hati, Tono membawa kostum tubuh Marsha ke dalam gudang tersebut. Setibanya di dalam gudang, Tono merasa bingung dan tidak tahu langkah selanjutnya. Awalnya, ia berencana untuk meninggalkan kostum tubuh Marsha di sana. Namun di sisi lain, rasa penasaran terhadap isi tulisan di kertas kotak parfum itu membuatnya ragu. Kertas itu mengatakan bahwa dia bisa menjadi korban. Dengan hati berdebar, Tono meletakkan kostum tubuh Marsha di atas sebuah bangku. Ia mulai membayangkan dirinya berubah menjadi Marsha. Tono mengamati dengan seksama, sesekali tersenyum sendiri saat memandang kostum tubuh Marsha di atas bangku. "Duh, apa aku benar-benar bisa masuk ke tubuh cewek ini? Ini sungguh luar biasa," batinnya sambil menggelengkan kepala. Tono masih merasa bingung tentang cara kerja parfum ajaib tersebut. Akhirnya, ia mengambil kotak parfum ajaib dari dalam tasnya dan membaca kertas yang terlipat di dalamnya. Setelah korban menjadi kostum kulit manusia, langkah selanjutnya, kamu harus melepaskan seluruh pakaian tubuh korban, dan kamu bisa masuk ke dalam tubuh korban. Hah, yang benar. Masa iya aku bisa masuk ke tubuh ini? Tapi aku penasaran juga. Apa beneran ya? Masa iya sih? Ah, aku coba aja dah. Tono semakin penasaran dan ia menoleh ke kanan dan ke kiri, untuk memastikan bahwa di dalam gudang tersebut benar-benar aman. Kemudian Tono mendekati kostum tersebut dan ia mulai melepaskan seluruh pakaian Marsha dengan hati-hati. Selama melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Marsha, Tono tersenyum sendiri, bahkan ia juga meremas-remas payudara Marsha yang sudah mengempis. "Idih, lucu banget ini, teteknya kempes juga."
batin Tono, walaupun merasa aneh dengan situasi yang dihadapinya. Tono juga memeriksa kostum itu secara teliti, dan akhirnya ia menemukan sebuah lubang di bagian leher kostum tubuh korbannya. Lalu kostum tersebut direntangkan di lantai. Selanjutnya Tono mulai memasukkan kedua kakinya ke lubang leher, secara bergantian untuk mengisi kostum tersebut. Hal aneh pun mulai terjadi, karena kaki Tono yang sedikit lebih besar dibandingkan kakinya Marsha mulai terisi, dan mengikuti bentuk kostum tersebut, rasa kesemutan pun mulai menjalar di kakinya. Namun, Tono tetap melanjutkan aksinya. Selanjutnya, Tono mulai memasukkan seluruh tubuhnya secara perlahan. Setelah itu, ia memasukkan kedua tangannya secara bergantian. Namun, anehnya ini seperti tidak terjadi apa-apa, dan tubuh Tono mulai mengikuti bentuk kostum tersebut. Tubuh Tono yang sedikit lebih besar dibandingkan tubuh Marsha tidak merubah bentuk sedikit pun pada kostum ini. Lalu rasa kesemutan mulai terasa lagi. Terakhir, topeng berbentuk wajah Marsha. Tono agak ragu, walau akhirnya ia mencoba memasukkan wajahnya ke dalam topeng tersebut. Sekejap, semuanya menjadi gelap. Rasa kesemutan mencapai puncaknya, membuat Tono harus menutup mata sebentar untuk menghadapinya. Dalam ketidaknyamanan itu, ia merasakan perubahan yang aneh dalam dirinya. Sensasi menyatu dengan tubuh Marsha semakin nyata, pikiran dan ingatan mereka mulai bergabung dalam satu kesadaran yang aneh dan baru baginya. Tubuhnya pun terasa hangat, dan dalam hitungan detik, ia merasakan dirinya menyatu dengan tubuh kostum Marsha. Semua sensasi dan pikiran Marsha seakan mengalir masuk ke dalam pikirannya, menggabungkan dua kehidupan dan identitas yang berbeda dalam satu tubuh.